Nah baik, anak-anak kami untuk hari ini kita memasuki ruangan kelas dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selama pembelajaran jangan ada yang membuka masker, jangan ada yang berpegang tangan untuk menghindari kita dalam keadaan COVID-19. Untuk anak-anak kami silakan masuk dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat, luar biasa. Terima kasih. Silakan dulu nak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah baik, untuk anak-anak kami, terima kasih sudah datang di sekolah dan dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Tidak. Nah baik, karena tidak ada yang sakit, maka untuk anak-anak kami silakan dicek kebersihan kelasnya. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Ya itu dibawa di atas dan di bawah kursi itu tidak ada ya. Silakan dibuang di tempat sampah. Nah baik, anak-anak kami, apakah ada yang belum hadir hari ini? Ada. Siapa? Esther, Ian, Deo. Berarti ada 3 orang ya? Ya. Jadi untuk anak-anak kami ke depan jangan ada yang absen, karena termasuk juga penilaian saya terhadap siswa yang sering absen. Ya, jadi makanya tetap mengikuti disiplin sekolah. Baik anak-anak kami, hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita sudah diberkati, sudah diberikan kesehatan, dan kita bisa masuk di kelas dengan sehat-sehat. Maka untuk anak kami, saya minta kesediaan salah satu anak kami untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia nak? Ya anak kami Lensa, silakan nak untuk memimpin kita dalam doa. Hai teman-teman. Hai. Sebelum aktivitas kita mulai pagi hari ini, kita perlu menyerahkan diri dalam penyertaan kepada Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala yang dipuja
kami dapat kami terima dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami di sekolah kami ini, agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, agar mereka memenuhi kebutuhan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar tidak menjadi berkat-Mu di surga. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, baiklah, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Nenta. Teman kalian Nenta sudah berani memimpin kita dalam doa. Ya. Nah, jadi untuk anak-anak kami, jangan hanya juga di sekolah untuk berdoa. Jadi di rumah juga berdoa. Jadi selalu mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Ya. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan aktivitas kita juga perlu kita mengingatkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, karena kita sebagai negara Indonesia, para pejuang kita dulu telah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka untuk anak kami minta kesediaan salah seorang anak kami untuk memimpin kita dalam lagu wajib. Siapa? Ya, anak kami mana? Silakan. Silakan ke depan. Ya, untuk yang lain silakan berdiri. Ganda Pancasila, tiga ya. Ganda Pancasila, akulah penuntutmu. Rasio proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan berguna dan kembali ke tempat. Terima kasih untuk Wana, tepuk tangan untuk Wana. Nah, jadi anak-anak Bapak sekarang sudah pintar-pintar dan mau tampil. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi ke depan nanti jangan hanya yang tampil hari ini, yang tampil ke depan bergantian. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Febri, Kristi, Brian. Nah, untuk anak kami Febri, silakan. Apa materi kita yang sudah kita belajar sebelumnya? Sistem gerak aktif roda yang melekat pada rangka. Ya, sistem gerak pada manusia. Kristi? Aktivitas manusia yang menyebabkan adalah bersepeda, berjalan, dan berlari. Ya. Anak kami Brian? Paragraf adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Ya, terima kasih anak-anak kami. Ada 3 orang yang sudah menjawab. Ada lagi? Tidak. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, jadi teman-teman kalian ini berarti sudah belajar malam ini. Nah, jadi ke depan supaya anak-anak kami juga tampil. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang sudah belajar malam ini? Silakan disebutkan. Ya, sehingga ke depan kalau kita sudah tampil hari ini, pasti ke depan tidak lupa. Ya, tidak lupa apa yang sudah kita pelajari itu. Ya, karena sudah pernah kita tampil di hadapan teman-teman. Ya, kita bisa menyebutkan. Ya, begitu juga yang lainnya. Untuk yang lain silakan belajar dan tetap mengingat materi sebelumnya. Karena sebelum pembelajaran kita dimulai, maka kita harus menyebutkan dan mengingat apa materi kita sebelumnya. Nah, untuk anak-anak kami, hari ini kita akan belajar. Ya, belajar apa? Ada yang tahu? Ada
kita ini? Ya, jadi karena tidak ada yang tahu, maka inilah pelajaran kita, yaitu tema 1, organ, gerak hewan, dan manusia. Subtemanya adalah subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Yang kemudian pembelajaran ketiga. Nah, yang menjadi tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu merinci jenis-jenis usaha manusia, jenis-jenis usaha manusia. Yang kemudian menganalisis dampak positif dan dampak negatif, pada pengaruh kondisi geografi Indonesia. Yang ketiga, membuat clipping. Nah, membuat clipping ini artinya kita cari di koran gambar-gambar yang mengarah pada jenis usaha manusia, kemudian kita lengketkan pada kertas seperti ini. Kemudian kita tulis namanya apa, kegiatan dimaksud. Ya, itu namanya clipping. Yang keempat adalah menganalisis ide pokok. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai ide pokok. Sudah. Tadi ada Brian mengatakan ide pokok atau paragraf. Nah, hari ini juga kita melanjutkan materi itu, menentukan daripada ide pokok. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti dengan baik, ya. Mau belajar? Mau. Nah, jadi pelajaran atau mulai kegiatan kita mau memutar video, video pembelajaran kita yang mengenai jenis usaha manusia, sebagai negara mari. Mau dilihat videonya? Mau. Silakan simak videonya. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa mengerti sendiri kebutuhan hidupnya tanpa berdasarkan kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan Indonesia sebagai bentuk usaha. Apa saja kan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita bahas bersama yang dikenal istilah ini. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu terkait
Perbuatan sama dengan tujuan melakukan yang sebenarnya. Mesti ada usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan menjadi atau bahan jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi benang. Kegiatan yang mengembangkan yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil perdagangan bukan merupakan perikanan, bukan dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor. Kegiatan ekspor yaitu usaha mengirim dan menjual barang luar negeri, sedangkan kegiatan impor yaitu usaha menerima dan membeli barang dari negara. Nah, sudah dilihat videonya? Nah, apa saja yang dilihat pada video itu tadi? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, apa? Perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan. Habis? Nah, jadi anak-anak kami kalau memperhatikan dan melihat video, ya silakan disimak dari awal, jangan hanya asal sudah ditonton, ya. Jadi ke depan kalau ada gambar, video, ya sudah tidak mati, ya, supaya kita tidak lupa apa yang ada pada video itu. Nah, seperti pada video itu di atas tadi, ada beberapa kegiatan masyarakat, ya. Ada kegiatan masyarakat di daerah laut, ada kegiatan masyarakat di daerah gunung. Kalau di sana bola daerah mana? Gunung atau laut? Gunung. Nah, karena kita dalam posisi di daerah pegunungan, maka saya lihat juga ada beberapa aktivitas atau usaha-usaha yang ada di lingkungan kita, ya. Ada usaha-usaha itu apa saja? Yang menurut kalian dulu apa saja jenis pekerjaan itu yang ada di desa di Sengabola ini? Ada yang tahu? Apa? Karet. Apa? Pertanian. Perkebunan, ada perkebunan. Nah, berarti itu yang ada di desa ini sangat berat. Nah, ada beberapa barang yang saya bawa di sini. Coba diperhatikan, ya. Diperhatikan ini mengenai jenis usaha yang saya lihat di desa kita, di desa ini Sengabola, ya. Ini. Nah, ini apa ini? Karet. Nah, jadi orang tua kita, bapak kita, ini adalah jenis pekerjaan mereka yang sering kita lihat adalah berkebun karet. Setiap hari disalep karet, kemudian hasilnya dijual. Hasil dari penjualan itu menjadi uang, ya. Baru bisa dibeli beras, dibeli jajan, dibeli ikan, dibeli sayur, ya. Itu adalah mengenai daripada usaha yang ada di desa Sengabola. Yang kemudian di sini ada saya bawa lagi, ya. Ini saya bawakan di rumah ini, ya. Biar anak-anak kami bisa melihat apa langsung. Apa ini? Pinang. Ada pinang di sekitar rumah kita? Nah, jadi buahnya selain dijadikan sirih, bisa dijual. Ya,
bisa dijual. Ya. Jadi setelah dijual bagaimana? Menjadi uang. Menjadi uang. Nah, itu adalah usaha. Ya, jadi usaha. Ada lagi. Nah, ini. Apa ini? Singkong. Ya. Jadi singkong ini, apa tujuan kita menanam singkong ini? Sayur. Menjadi sayur. Apa lagi? Menjadi kue. Isinya menjadi kue. Ya. Sudah pernah makan kue dari singkong? Sudah pernah makan sayurnya? Jadi kalau sudah jadi kue bisa dijual. Nah, menjadi penghasilan. Nah, di sini lagi ada di sini. Nah, apa ini? Kunyit. Kunyit ini apa yang dijual di kunyit ini? Bisa menjadi isinya juga bisa menjadi bumbu. Ya. Jangan sering menggunakan bumbu-bumbu yang sudah dibungkus itu. Ada juga kunyit yang sudah dihaluskan dijual. Ya, tapi ini lebih sehat daripada yang sudah digiling itu, yang sudah dibungkus itu. Ya, ini langsung original dia. Ya, bisa. Nah, jadi selain tadi obat bisa juga dijual. Nah, ini lagi apa ini? Apa ini? Hah? Apa? Mangga. Apa menurut kamu? Tadi kata Febri mangga. Menurut kamu apa? Apa? Siapa tadi? Mia. Apa tadi Mia? Kue. Kue Mia. Ada lagi? Nah, ini adalah mengenai buah-buah. Buah kue ini. Ya. Dan bisa juga ada juga mangga. Bukan hanya kue ini yang ada di sekitar kita. Tapi yang ada di samping rumah saya tadi hanya ini. Makanya itu yang saya bawa. Ya. Ada apa tadi? Kue. Nah, kue ini bisa dijual. Ada yang suka makan kue ini? Siapa yang mau makan kue ini? Nah, tapi tidak ada kue di sama saya. Ya, jadi nanti kalau ada musim buah, maka ada kita beli. Ya. Nah, ini apa ini? Benang. Ya, benang ini berasal dari mana benang ini? Kapas. Ya, kapas digiling bisa menjadi benang. Setelah benang menjadi apa dia? Menjadi menjadi baju saya, baju kamu, celana saya. Nah, ini dari Nah, di sini adalah model perindustrian. Ya, ini yang namanya tergolong dalam bidang perindustrian. Ya, jadi artinya dari bahan mentah bisa menjadi barang jadi. Misalnya tadi karet, hasil karet itu bisa menjadi apa? Bukan uang. Karet bisa menjadi sepatu, bisa menjadi sandal, bisa menjadi ban mobil, bisa menjadi ban sepeda. Nah, itu dari hasil dari pertanian kita yang ada di desa yang sangat lain. Ya, bisa menjadi diproduksi menjadi barang jadi. Ya, bisa menjadi sepatu, bisa menjadi piring. Nah, itu adalah dari hasil karet. Nah, yang kemudian ada saya lihat juga di lingkungan desa kita ini apa dalam buku isinya? Ada yang tahu? Apa ini? Tidak. Ya saya buka ya.
Hah? Hah? Telur. Telur ini dari mana? Dari ayam. Nah, ayam itu adalah peternakan ada yang berternak ayam di sini? Nah, ya, mudah-mudahan banyak ayamnya sehingga bisa kita jual. Ya, bisa dimakan. Jangan sampai dengan telurnya juga bisa dijual lagi. Apalagi kalau telur ayam di sini harganya berapa? 3.000. Coba bayangkan, kalau misalnya ada 50 ayam kambing di rumah. Coba dibayangkan, 50 buah saja. Atau 10 lah. 10 ayam betinanya bertelur dalam satu hari. Yang 10 itu tadi berapa telurnya? Kan 10 tadi ayamnya. Jadi setiap hari ayam itu bertelur 1. Jadi karena 10 ayamnya berapa telurnya? 10. Nah, 10 kali 3.000. 30. Hanya dalam ayam. Ya, hasil dari ayam. Nah, jadi sebenarnya kalau tidak malas maka banyak jenis usaha yang bisa menghasilkan uang. Nah, jadi saya lihat juga banyak di lingkungan kita, di desa kita ini. Nah, apa ini? Jajan. Nah, dari mana saya dapat jajan ini? Dari hutan. Hah? Dari hutan. Dari tukang. Dari mana? Tidak tahu. Dari mana? Tapi mau makan ini ya? Dari mana? Dari Kunaga. Saya dapat barang ini dari Kunaga. Nah, itu barang ini saya dapat dari pedagang tadi. Nah, itu adalah jenis usaha yang ada di lingkungan desa kita ini sangat luas. Artinya di daerah pegunungan. Dan begitu juga di daerah laut. Ada nelayan. Tahu nelayan? Yang mencari ikan di laut. Ya, ada pencari rumput laut. Nah, itu adalah semua jenis usaha yang ada di Indonesia. Nah, jadi berbeda-beda setiap daerah. Karena kita di pegunungan ini berbeda juga pencaharian kita di daerah laut. Ya, nah itu. Nah, jadi setelah saya jelaskan beberapa kegiatan usaha manusia, kalian bisa menggolongkan, kalian bisa mengidentifikasi, kalian dapat merinci. Ya, misalnya pertanian, apa saja jenis pertaniannya, perdagangan, apa saja. Nah, untuk memulai itu, maka anak kami silakan bentuk kelompok. Kelompoknya coba dilihat beberapa nama yang saya bagikan tadi. Ya, mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Ya, silakan.
membagi kelompok. Di sini banyak ada pertanyaannya ya mengenai merinci daripada jenis usaha manusia. Ya, jadi nanti setelah selesai maka kelompok akan tampil ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, nah saya bagikan LKPD-nya dan silakan didiskusikan setelah tadi diamati video dan setelah saya juga jelaskan satu persatu jenis usaha manusia, maka silakan dirinci di dalam LKPD-nya. Nanti dibacakan di depan, ya. Kasih dalam. Iya. Bisa kasih dalam. Barunya. Nah, teman-teman kami silakan berdiskusi, ya, diskusikan dalam kelompok. Yang kemudian silakan dibaca, ya, dengarkan dulu. Nanti kami tidak tahu apa tugasmu. Nah, silakan dibaca halaman pada lembar material, ya, dibaca dan dikerjakan. Tadi yang dikerjakan pertama, ya, halo, hai, halo, hai. Coba diapakan dulu. Nanti kamu tidak tahu apa tugasnya. Pertama, setelah mengamati tadi, setelah mengamati video, setelah mengamati apa yang saya tunjukkan tadi, media yang saya tunjukkan, silakan dikerjakan, yaitu mengenai jenis usaha dan merinci jenis usaha dikerjakan dalam LKPD, ya, dalam LKPD 1. Ya, ini LKPD 1. Yang kedua, silakan dibaca dalam arti ini. Ayo membaca pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dibaca itu. Setelah dibaca itu, maka ada tugas tua di LKPD-nya, yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif pada kondisi geografi Indonesia. Ya, setelah dibaca dulu teksnya, baru dikerjakan tugas dua. Jelas? Ada yang kurang paham? Ada pertanyaan? Iya. Nah, baik, silakan dikerjakan. Ya. Nah, jadi dibagi tugasnya. Dibagi tugasnya. Siapa yang mengerjakan 1, 2, 3, dibagi. Siapa yang siapkan? Yang menjadi pimpinannya. Mereka. Jadi dibagi. Si Jenny ini nomor ini. Nah, si Nesri ini punyamu. Silakan dikerjakan.
Ya cepat. Ya, karena itu namanya diskusi, maka apa jawaban kita bisa kita bagikan kepada teman kita. Mengerti tak? Nah, dibagi sekarang apa tugasnya? Ya, bisa. Nah, jadi sehingga setiap satu orang itu apa tugasnya, nah itu yang dikerjakan. Nanti dikerjakan juga yang lain, tapi setelah berdiskusi. Nah, nanti disatukan lagi jawabannya, baru bisa. Ya, ada pertanyaan? Dibagi tugasnya, siapa nomor ini, siapa nomor itu. Ya, ada siapa pimpinannya nanti? Siapa yang memimpin? Wana. Ya, Wana ya. Ya, dibagi tugasnya. Ya. Jadi, misalnya ini kita apa yang dikerjakannya, bisa dikerjakan, jangan dikerjakan semua. Misalnya ya, bidang jadi dibagi tugasnya. Ya, mana yang dikerjakan semestinya, mana yang dikerjakan ya, itu saja itu sendiri pilihnya. Jadi nanti dibacakan. Bisa dipahami? Ada nomor ya. Bisa? Ada pertanyaan lagi? Mesti ada? Kalian sudah? Siapa yang mau? Ini yang dibagi. Ini bisa makan. Siapa? Dibagi. Siapa pertama? Ini dibagi. Ini sama biasa. Ya. Coba. Kalau hanya kerja sendiri tidak akan cepat. Ya.
Jadi tulis namanya di sini. Jadi nama itu nama kelompok. Sedangkan yang depan nama yang mengucap. Kamu sudah siap? Sudah siap? Kamu? Sudah. Nah. Dan saya tanya sama kamu, sudah siap? Hah? Yang tak belum, Mbak. Kamu sudah? Kamu? Sudah. Hah? Tanggal hari ini. Tanggal dikerjakan tugasnya. Tapi kalau tidak ini tidak apa. Yang penting kan ada namanya. Ya, itu namanya di depan. Ini nama Islam. Sedangkan di dalam ini nama kelompok. Sedangkan ini nama kamu. Ditulis nama kamu, sahabat. Nah, kelompok mana yang berani? Yang bisa kan? Sudah bisa kelompok satu? Sudah. Nah, baik. Untuk menanyakan kelompok satu, ya sedang dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kelompok 2, 3, dengarkan. Kelompok 2 dan 3 mendengarkan. Halo. Hai. Halo. Hai. Jadi silakan fokus mendengar.
mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Yang bertanya nanti silakan bertanya, yang menanggapi silakan menanggapi setelah mereka tampilkan hasil diskusi mereka. Nah, untuk kelompok 1 ya silakan dimulai. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 membacakan hasil diskusi kami. Daftar nama-nama kelompok kami adalah 1. Aceh dari Papua, 2. Menjadi Kalong, 3. Mesilina Mini, 4. Medan Medan, 5. Kucing Malang. Setelah kami membahas tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia sebagai negara maritim, kami membacakan hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. 1. Negara maritim adalah sebagai negara yang memiliki laut atau perairan yang luas. 2. Jenis usaha masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut adalah A. Nelayan, B. Usaha negara, C. Petani rumput laut. 3. Jenis usaha masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya bumi adalah A. Bertani sayuran, B. Berdagang hasil-hasil pertanian, C. Berternak. 4. Rincian keberhasilan ekonomi masyarakat Indonesia dalam berbagai usaha adalah 1. Usaha pertanian dapat menghasilkan padi, jagung. 2. Usaha perkebunan dapat menghasilkan karet, kelapa. Usaha peternakan dibagi dalam 3 kelompok. 1. Peternakan hewan besar seperti kerbau, sapi, kuda. 2. Peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci. 3. Peternakan unggas, ayam, itik, burung. 4. Usaha perikanan dapat menghasilkan emas, kedelai, udang. Usaha kehutanan dapat menghasilkan kayu, bonsai, emas. 6. Usaha pertambangan dapat menghasilkan emas, minyak bumi. Usaha perindustrian dapat menghasilkan benang menjadi pakaian, ikan menjadi pakaian, menjadi kaleng. Usaha perdagangan dapat menghasilkan peternakan, perikanan, dan barang itu. Demikian hasil diskusi kami. Tidak ada kekurangan yang perlu mohon dimaafkan. Untuk teman-teman kami, silakan untuk memberikan tanggapan pada hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Nah, baik. Jadi itulah hasil diskusi kelompok 1. Mungkin ada yang menanggapi atau yang bertanya tentang hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Silakan, Fedi. Nah, pertanyaannya, orang tuanya memelihara ikan lele. Nah, tergolong usaha mana ikan lele itu? Ada yang bisa menjawab kelompok 1? Tergolong usaha pertanian. Ada yang bisa tergolong usaha peternakan. Ada lagi yang bisa menanggapi? Jadi pertanyaannya, dengarkan kelompok 1. Orang tuanya memelihara babi. Nah, tergolong usaha mana itu? Kelompok 1. Tergolong? Lihat, tergolong apa? Tergolong usaha peternakan. Nah, demikian hasil diskusi kelompok 1. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk anak-anak kami silakan kembali ke belakang, ke tempat duduk. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik. Sekarang
Waktunya kelompok 2 tadi. Kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. negatif pada bidang ekonomi, muncul pasar gelap. Bidang sosial nampak positif pada bidang sosial, banyak penanggalan asing datang ke Indonesia. Nampak negatif pada bidang sosial, banyak nilai normal sosial yang tidak sesuai dengan nilai normal asli masyarakat Indonesia. C. Bidang budaya. Dampak positif pada bidang budaya, munculnya keragaman kebudayaan akibat pengaruh dari sebab komunikasi antar daerah. Dampak negatif pada bidang komunikasi adalah biaya komunikasi meningkat. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kelemahan mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman kami, silakan untuk memberikan tanggapan pada hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Untuk letak silakan ulangi. Jika saya ke Medan dan ke Bekasi, apa yang bisa digunakan dari bias ke Medan adalah? Jadi pertanyaannya, jadi dia misalnya berangkat ke Medan. Jadi antara Nias dengan Medan ada laut. Transportasi apa yang bisa digunakan untuk dari Nias ke Medan? Silakan kelompok 2. Dari sini, transportasi yang digunakan karena ada laut dan bisa melalui kereta laut, bisa melalui pesawat dan bisa melalui kapal. Ya, ada lagi? Ada di sini kawan. Pada bidang komunikasi tadi ada dampak negatif dan
Bisa diulangi? Pada bidang komunikasi tadi, ada dampak negatif tentang biaya komunikasi meningkat. Apa penyebabnya? Nah, jadi tadi yang kalian jelaskan dari kelompok 2, biaya transportasi, biaya komunikasi meningkat. Nah, apa penyebab daripada peningkatan biaya komunikasi? Ada yang bisa tahu? Nah, jadi karena tidak bisa dijawab oleh kelompok 2, atau ada dari kelompok yang lain yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi karena sudah ada yang tahu, maka anak kami kelompok 2 silakan duduk kembali. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari pertanyaan Mercy tadi, ini pertanyaan yang bagus. Artinya, kenapa komunikasi itu biayanya meningkat? Nah, karena sekarang manusia menggunakan komunikasi sekarang banyak orangnya, termasuk telepon. Kalau dulu orang tua kita, kakek kita, nenek kita berkomunikasi langsung, ya? Atau anak sekolah kemarin dulu berkomunikasi langsung, misalnya Cika dengan Febri, ya. Sekarang hari ini misalnya Febri belum ke sekolah. Jadi kalau dulu Febri langsung datang ke rumah Tika untuk menanyakan tugasnya. Itu contoh. Jadi sekarang karena ada HP, bisa langsung melalui telepon. Halo Tika, apa kabar? Saya sehat-sehat. Ada tugas kita dari sekolah tadi. Adakah? Nah, baru diteruskan pembicaraan dengan melalui telepon. Nah, menggunakan telepon itu menggunakan biaya. Menggunakan biaya. Makanya komunikasi itu biaya meningkat karena pengaruh dari teknologi. Ada lagi sekarang melalui Facebook. Nah, tahu Facebook? Jadi Facebook sekarang sudah mulai beredar, ya. Ada yang sudah tahu Facebook? Ada yang punya akun Facebook? Siapa yang punya akun Facebook? Kamu punya akun Facebook? Kamu ada akun Facebook? Tahu akun Facebook? Nah, akun Facebook itu kita mempunyai profil sendiri. Ada? Nah, mulai udah kalian sudah mulai bisa menggunakan alat komunikasi, itu termasuk komunikasi. Karena ada teman kita, bisa berkomentar dengan teman kita melalui Facebook, melalui WhatsApp. Ya, itu adalah jenis daripada komunikasi. Nah, sekarang karena kelompok 1 tadi sudah tampil, kelompok 2 sudah tampil, ya. Sekarang kita masuk pada membaca teks. Nah, membaca teks yang berjudul apa? Kejayaan bahari masa lalu. Ya, coba lihat depan. Jangan ada lagi yang menulis. Lihat dulu. Nah, jadi paragraf ke-1. Saya persilakan anak saya Angelita membacakan paragraf ke-1. Sebelum kemerdekaan, hal ini dibuktikan dengan adanya pengumuman situs bersejarah maupun sejarah. Ya, terima kasih untuk Angelita. Paragraf kedua, Brian. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Serak, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu raya menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan
bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentu menggunakan kapal-kapal layar. Baik, terima kasih. Paragraf ketiga, Wana. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champai yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Baik, terima kasih. Niat, paragraf keempat. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kuku dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Ya, terima kasih. Paragraf kelima, Yusrina. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang lintas laut, bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Hu Dilaiha. Raja Hu Dilaiha mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Baik, terima kasih. Paragraf ketiga. Pada masalah itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan Mansing yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas di wilayah Nusantara dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Pati Gajah Mada. Wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Baik, terima kasih. Paragraf ketujuh, Febri. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya kejayaan bahari ini mulai mengalami perubahan. Sering terjadinya menjadilah Belanda dengan berkaitan kebaharian kolonialnya. Baik, terima kasih. Paragraf ke-8, Nurjaita. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya larangan berdagang selain dengan
Sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa Surani. Baik, terima kasih. Paragraf ke-9. Lenta. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengkisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang angrais untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial mengejut bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan perdagangan rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Nah, baik, terima kasih untuk Lenta sudah membacakan. Baik, tepuk tangan dulu yang sudah membaca teks. Baik, sekarang anak-anak kami kelas 5 ada yang sudah bisa lancar dan juga yang tersendat-sendat. Ya, jadi kalau membaca itu diperhatikan titiknya, diperhatikan tanda bacanya supaya tidak tersendat-sendat. Ya, kalau titik itu langsung berhenti. Kalau koma, tarik nafas. Ya, itu kalau ada tanda baca. Ya, jadi ke depan kalau membaca itu ya silakan diperhatikan tanda bacanya. Jangan didorong terus. Ya, nah jadi jangan didorong terus. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan tugasnya silakan dulu berdiri. Silakan berdiri. Nah, jadi sebelum tugasnya dimulai berdiri dan menghadap saya. Menghadap saya. Nah, silakan kita melakukan gerakan ya. Jadi gerakannya tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, ke atas, 6, ke belakang, 7, ke 8, ke atas, turunkan. Nah, biar badannya juga. Nah, silakan duduk kembali. Nah, tugasnya menentukan ide pokok setelah kita baca teks tadi, menentukan ide pokok. Nah, itu silakan didiskusikan, dikerjakan tugasnya dalam kelompok. Silakan. Nah, silakan diisi tadi. Dilengkapi. Nah, ini sama siapa? Nah, ini pemilikan. Nah, ini tinggal ini. Nah, kenapa kami yang mengerjakan sama Silas? Nah, ini dilengkapi semua. Dilengkapi. Ya, dilengkapi. Iya. Paragraf 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, dibagi tugasnya siapa yang paragraf keberapa? Nah, jadi dibagi berapa? Jadi misalnya si Wana mengerjakan paragraf 1 sampai dengan 3 misalnya. Nah, si Baby dibagi. Ya? Nah, sudah diisi, dilengkapi. Nah, sudah. Oh, masih ini sekali.
Saya taruh lagi ya. Saya taruhnya nanti disebutkan. Sudah? Nah, apa tugasmu? Oh. Mas? Silakan baca. Ini apa? Bukan milik kamu. Saya taruh lagi. Ya, ini kamu. Ya, di atas ini ditulis nama kelompoknya, berapa orang kelompoknya. Tetap nama kelompok ini, yang kelompok ini. Nama kelompok kami Tika, Wana, Angel, Fedi, bukan pria. Mereka kelompok 2. Nama kami ditulis di sini. Tahu? Bisa? Bisa. Tulis nama kelompok. Dua maskermu. Untuk tugas kelompoknya sudah? Sudah, tugas kelompoknya. Ya. Jadi sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 3. Kelompok 2, silakan dengarkan. Kelompok 1 didengarkan. Ya, didengarkan hasil diskusi kelompok 3, yaitu menentukan ide pokok. Ya, silakan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi kami. Daftar nama-nama kami adalah Irna Citrawana dulu, Ferdianus dulu, Angelita Permatasari dulu, dan Najwa Sartika dulu. Setelah kami membacakan dan memahami isi bacaan tentang
kejayaan bahari masa lalu. Kami telah menentukan ide pokok setiap paragraf sebagai berikut. Ide pokok paragraf 1 adalah kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Ide pokok paragraf 2 adalah lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Ide pokok paragraf 3 adalah kejayaan Sriwijaya bakal memiliki armada laut yang besar dan kuat. Mataram mampu membangun candi Borobudur. Kerajaan Sri di bawah kepemimpinan Raja Borobudur. Deputi Kerajaan Divisi Wijaya mendirikan kerajaan Borobudur. Deputi Kerajaan Bahari bangsa Indonesia telah ada sejak Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih untuk teman-teman kami. Persilakan untuk memberikan tanggapan pada hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Nah baik, itulah hasil diskusi kelompok 3. Kalau ada dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang menanggapi atau bertanya, silakan. Nah, Celi. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Nah, jawab pertanyaannya, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Kelompok 3, silakan yang bisa menjawab. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, bacalah Seluruh paragraf dengan cermat. bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Nah, ada lagi? Ya, Nah, baik. Untuk anak-anak kami kelompok 3, silakan kembali ke belakang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik. Jadi tadi ada siswa yang bertanya, yaitu siapa tadi? Jenny, ya, menanyakan bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 3, sudah bagus jawabannya. Jadi artinya menentukan ide pokok itu maka kita harus membaca teks dulu. Ya, membaca teks. Halo. hai. Hai. Halo. Ya, dengarkan. Ya, dengarkan. Nanti saya berikan kesempatan. Jadi menentukan ide pokok itu, nah misalnya, ya ini satu paragraf. Masih ada. Nah, dalam membaca paragraf, ya, jadi artinya kita harus baca dulu. Kita pahami apa artinya. Ya, kita baca dari awal sampai dengan terakhir. Itu namanya kita membaca dengan cermat. Dan kemudian kita perhatikan ada tanda bacanya, titiknya, komanya. Itu kalau membaca. Ya. Dan kemudian kita mencari apa inti. Sedangkan kalimat yang lain yang banyak itu adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas, yaitu dijelaskan. Jadi sebenarnya di sini tidak banyak ide pokoknya. Siapa yang ide pokok paragraf 9 tadi? Siapa? Paragraf 9. Ada paragraf 9. Menentukan ide pokok. Paragraf 9, mana tugasmu tadi? Paragraf 9, nah. Apa? Paragraf 9. Pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan. Ke-9. Hah? Pada masa kolonial Belanda juga terjadi
Nah itu adalah salah satu atau ide pokoknya adalah pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengitisan semangat bahari bangsa Indonesia. Nah, sedangkan kalimat di depannya itu adalah semua kalimat daripada penjelas. Ya. Jadi misalnya kita menentukan satu cerita. Nah, cerita itu bukan hanya judul yang kita tentukan. Kita tentukan apa ide pokoknya, apa isinya. Nah, itu namanya ide pokok, isi-isi daripada kegiatan. Ya. Jadi itu dalam menentukan ide pokok. Ya. Jadi nanti kalau ada ke depan untuk menentukan ide pokok, maka kegiatan kita untuk seterusnya. Nah, sekarang dikumpulkan dulu. Ya. Diserahkan ke depan. Diserahkan ke depan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya, silakan. Cepat. Yang diserahkan LKPD-nya. LKPD yang diserahkan. Sudah? Nah, sekarang saya perhatikan ya. Masih ada yang bercerita. Bercerita saya tidak tahu apa ceritanya. Tidak dibagi-bagi juga ceritanya. Kalau mau bercerita silakan berbagi cerita dengan teman-teman. Jangan hanya 2 orang. Ya. Nah, dari hari ini anak-anak kami telah saya perhatikan tadi dari awal pelajaran sampai dengan akhir ini. Jadi sebenarnya kalian sudah saya nilai. Nah, jadi setiap kalian tampil itu tadi saya sudah berikan nilai kalian. Ya, ada daftar nilai sama saya. Dan kemudian saya perhatikan banyak anak-anak kami yang tidak bisa membaca dengan benar. Ya. Dan kemudian sudah ada banyak yang bisa membaca dengan benar. Ya. Jadi untuk ke depan silakan ditingkatkan kembali. Jangan seperti hari-hari ini yang sebelumnya. Kalau membaca itu ya silakan diperhatikan. Kalau keberanian untuk tampil, saya rasa 100% anak-anak kami mendapat nilai 90. Tepuk tangan untuk anak-anak kami. Jadi keberanian dalam berdiskusi, keberanian untuk tampil sudah mulai ada bayangan yang harus kita harapkan. Ya, tinggal beberapa lagi langkah-langkahnya. Membacanya masih kurang. Ya, masih kurang. Ya, jadi itu untuk anak-anak kami. Tadi saya lihat beberapa kecil setiap kelompok yang bisa saya harapkan, ya, yang bisa saya banggakan bahwa anak kami bisa membaca dengan benar. Nah, tadi telah saya nilai. Yang kemudian anak-anak kami kalau misalnya menjawab pertanyaan teman, ya, silakan dijawab dengan suara yang besar. Ya, jadi masih banyak siswa kami yang tidak bisa mengeluarkan suara dengan benar. Ya, tapi kalau di rumah, kalau memanggil adik, besar-besar suaranya. Tapi
kalau di sekolah tidak bisa besar suaranya? Ya, kalau teriak di rumah bisa sampai dengan 100 meter suaranya bisa sampai. Nah tadi suaranya tidak sampai di ujung sana, di sudut sekolah ini. Nah itu harus berani, ya keluarkan suaranya. Jangan kalau mengeluarkan jawaban itu, kita tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian harus jelas membacanya. Ada tadi yang membaca Borobudur. Karena membaca Borobudur, Candi Borobudur. Jangan Candi Borobudur. Borobudur. Nah, ya. Jadi itu kalau menjawab itu harus jelas katanya, jelas kalimat. Ya. Nah, jadi ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau bertanya. Bertanya. Tapi saya bertanya secara tulisan. Nanti dijawab di sini. Ya. Nanti ada soal di sini. Ya. Jadi jawabannya ditulis dalam kotak ini. Kalau misalnya nomor 1A, maka tulis di sini 1A. Bisa? Bisa? Ya, silakan. Yang sudah siap boleh diserahkan. Nomor 5. Ya. Komputer lompat-lompat. Ya. Contohnya jawaban nomor 1A, tulis di sini A. Kalau jawaban nomor 2B, tulis di sini B. Bisa? Nah. Kalau jawabannya 5S, ada S. Ada alternatif S. Hah? Ada? Ada. Alternatif S itu asal jawabannya salah. Ya. Misalnya A, maka tulis di sini A. Bisa? 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 Bisa ya? Christine?
Nah baik, anak-anak kami silakan ditentukan. Di sini. Nah, ini. Iya. Nah. Jangan berdiri. Ya susah. Iya, silakan. Nah, baik. Terima kasih sudah dikerjakan. Nah, anak-anak kami karena pelajaran kita sudah mau berakhir, ya sudah mau berakhir. Setelah berakhir nanti menjelang kita mau pulang. Nah, sebelum kita pulang, hari ini sudah belajar? Sudah. Apa saja pelajaran kita hari ini? Siapa yang masuk? Ya, enjoy. Ya, silakan. Misalnya dunia produksinya dapat menghasilkan benang pakai karena biasanya menjadi alat-alat rumah tangga. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk enjoy. Ya, tanggap dia hari ini bisa menjelaskan dan menyebutkan apa yang telah kita pelajari. Ada lagi? Nur cerita. Menentukan ide pokok paragraf yaitu inti atau pokok. Permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Nah, jadi pas pertanyaannya tadi pada kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ya, jadi itu bagus. Artinya dia sudah bertanya tadi, jadi bisa juga langsung dia mengingat apa pelajaran hari ini. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Ini ya. Usaha di bidang pertanian dapat menghasilkan padi, jagung, dan cabai. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuknya. Ya, benar. Ya, siapa lagi? Ya, Warna. Bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa lagi misi? Ya, silakan misi. Negara maritim dan negara kepulauan yang menyatukan satu pulau dengan pulau lainnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk misi. Ya, jadi anak-anak Bapak sekarang sudah mulai pintar-pintar. Nah, yang menjadi rangkumannya ya, termasuk yang disebutkan oleh teman-teman. Ini negara maritim itu adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Ya, itu pengertiannya. Ya, kemudian ada beberapa pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya, jadi itu adalah rangkuman kita pada hari ini. Ya. Jadi rangkumannya juga sudah saya bagikan melalui bahan ajar, ya, bahan ajar ya. Yang kemudian tugas di rumah. Nanti di rumah dicari koran, ya, koran. Dicari di situ jenis-jenis usaha yang ada pada masyarakat Indonesia, baik yang ada di Mias maupun yang ada di daerah lain. Ditulis judulnya nanti di kertas seperti ini. Ditulis clipping itu di atasnya. Membuat clipping. Nah, nanti kertasnya seperti ini. Jadi diambil di koran gambar-gambar mengenai pengaruh kondisi geografi bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Nah, jadi ditempel. Misalnya ditempel di sini, misalnya saya ambil contoh usaha perikanan. Nah, usaha perikanan ikuti dari koran, ditempel di sini. Berarti ini ditulis di bawahnya usaha
kanan. Ini pedagang. Nah, ditulis di foto, di gunting pada korannya, ditempel di sini. Ya, misalnya pedagang. Itu contoh-contohnya. Nanti ada, pasti ada di koran itu. Gambar-gambar daripada usaha-usaha itu. Ya. Nah, itu adalah, atau ada yang masih belum paham bahasa kertasnya. Kalau kertasnya nanti diambil sama saya nanti di kantor. Ya, kertas seperti ini diambil sama saya. Jadi nanti tinggal kalian menempel fotonya. Itu namanya. Bisa? Ada yang kurang paham? Apa? Ya. Ada? Sudah? Nah, baik. Itu tugasnya di rumah dan bisa juga dikerjakan secara berkelompok. Tidak nanti kelompok 1, gabung kelompok 2, gabung kelompok 3 untuk mengerjakan. Nah, anak-anak kami karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, jadi setiap pagi dan siang maka kita selalu menyanyikan lagu nasional. Jadi untuk menumbuhkan semangat kita sebagai negara Indonesia. Nah, anak kami siapa yang memimpin kita dalam lagu wajib nasional? Ya, Brian, Febri. Ya, silakan Godin. Ya, silakan. Dan saban sampai merakyat gaya. Dan saban sampai merapi berjajah. Bulan-bulan sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Febri. Ini juga mulai banyak yang tampil ya. Jadi Febri sekarang sudah berani menjadi diriken. Nah, jadi jangan hanya Febri ke depan yang berani jadi diriken ya. Nah, jadi yang lain tadi sepagi sudah siapa tadi pagi? Yang tampil tadi Awana itu memimpin atau menjadi diriken adalah wajib nasional. Nah, hari ini kita sudah sehat, masih sehat? Masih. Ya, luar biasa. Ada yang sakit? Tidak. Nah, kenapa kita tidak sakit? Karena Tuhan menolong kita. Benar sekali, karena Tuhan menolong. Kita. Sudah belajar hari ini? Sudah. Kenapa kita bisa belajar hari ini? Karena Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya hari ini saya sakit misalnya, maka saya tidak bisa hadir di sini. Kalian juga tidak bisa Hadir. Jadi makanya kita harus mengucap syukur. Yang dipimpin anak kami kita. Silakan. Ya, Hai teman-teman. Karena aktivitas kita hari ini, maka perlu kita menyerahkan diri sendiri dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga pada
dapat kami pahami sehingga kami dapat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pandemi COVID-19 ini kami hindari kami dari penyakit agar aktivitas kami tidak terganggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk mengakhiri doa kita, mari kita bernyanyi dalam Yesus. Baik, terima kasih untuk anak kami Tika. Tepuk tangan untuk Tika. Jadi memberikan kita semangat, ya teman-teman kita yang lain ke depan tidak ragu-ragu. Jadi untuk memimpin kita dalam doa. Yang terakhir, ya, tapi yang paling terakhir. Anak-anak kami, karena pelajaran kita tadi sudah bernyanyi, berdoa, sehingga perjalanan kita hari ini bisa selamat sampai di rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan. Kemudian setelah pulang dari sekolah, memberikan salam kepada orang tua. Dan kemudian jangan banyak singgah di jalan, karena situasi sekarang adalah masih COVID-19 yang sangat melanda pulau kita ini. Nah, sehingga jangan banyak yang bermain-main. Ya. Dan kemudian hindarilah keramaian, karena disitulah wabah dari virus corona ini, termasuk di tempat-tempat kerumunan. Dan kemudian hindari juga untuk sekarang, jangan kita dulu bersalaman dengan siapapun. Ya, dan hindari salam dengan teman. Karena nanti kalau tidak ada COVID-19, ya kita harus bersalaman dengan teman-teman kita. Bisa? Nah, baik. Untuk yang paling terakhir, tadi itu terakhir. Sekarang yang paling terakhir. Ada yang mau lagi, ada yang paling terakhir nanti? Ada. Yang paling terakhir ada. Saya. Nah, jadi untuk yang paling terakhirnya silakan siapa?